Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andita Mariska, NPM 22411036 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data tunggal. Pentingnya memahami ukuran penyebaran data tunggal adalah dalam statistik. Ukuran penyebaran data tunggal dalam statistik penting untuk dipahami karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami karakteristik data. Ukuran penyebaran data dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebut di sekitar nilai tengahnya. Misalnya, jika ukuran penyebaran data kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitar nilai tengahnya. Sebaliknya, jika ukuran penyebaran data besar, maka data tersebut cenderung tersebar lebih luas di sekitar nilai tengahnya. Membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin membandingkan nilai tinggi badan dari siswa laki-laki dan perempuan, maka kita dapat menggunakan ukuran penyebaran data untuk melihat apakah terdapat perbedaan penyebaran nilai tinggi badan antara kedua kelompok tersebut. Berikut ada beberapa ukuran penyebaran data tunggal yang umum digunakan dalam statistik. Rentang adalah jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Rentang merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana, tetapi tidak terlalu akurat karena hanya dipengaruhi oleh dua nilai data saja. Jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil adalah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jangkauan kuartil merupakan ukuran penyebaran data yang lebih akurat daripada rentang karena dipengaruhi oleh lebih banyak nilai data. Simpangan baku. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari ragam. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran data yang paling akurat karena dipengaruhi oleh semua data. Definisi data tunggal. Dalam statistika, data tunggal adalah data yang terdiri dari satu nilai saja. Data tunggal terdapat beberapa data kuantitatif atau data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dapat diukur secara numerik, seperti tinggi badan, berat badan, nilai ujian, dan sebagainya. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara numerik seperti jenis kelamin, warna mata, dan sebagainya. Data tunggal dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data tunggal ganjil. Adalah data tunggal yang jumlah datanya ganjil. Untuk mencari median data tunggal ganjil, cukup urutkan data dan nilai terkecil ke nilai terbesar, dan nilai tengahnya adalah median data tersebut. Data tunggal genap adalah data tunggal yang jumlah datanya genap. Untuk median data tunggal genap, cukup urutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar, dan jumlah data di sisi kiri dan kanan nilai tengah harus sama. Nilai tengahnya adalah rata-rata dari dua nilai data yang berbeda berada di tengah. Kenapa memahami penyebaran data penting? Memahami penyebaran data penting karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami karakteristik data. Penyebaran data dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebut di sekitar nilai tengahnya.
Misalnya, jika penyebaran data kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitar nilai tengahnya. Sebaliknya, jika penyebaran data besar, maka data tersebut cenderung tersebar lebih luas di sekitar nilai tengahnya. Membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Penyebaran data dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin membandingkan nilai ujian matematika dari siswa laki-laki dan perempuan, maka kita dapat menggunakan penyebaran data melihat apakah terdapat perbedaan penyebaran nilai ujian matematika antara kedua kelompok tersebut. Jenis-jenis ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data tunggal adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh data tersebut dari nilai tengahnya. Ukuran penyebaran data tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut adalah ukuran penyebaran data yang dihitung tanpa mempertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan adalah rentang dan jangkauan kuartil. Ukuran penyebaran relatif adalah ukuran penyebaran data yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan adalah ragam dan simpangan baku. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing jenis ukuran penyebaran data tunggal. Rentang adalah jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Jangkauan kuartil adalah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Ragam adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai datanya. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari ragam. Kesimpulan, penyebaran data tunggal merupakan ukuran seberapa jauh data tersebar dari nilai tengahnya. Penyebaran data tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut dan ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan adalah rentang dan jangkauan kuartil. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan adalah ragam dan simpangan baku. Pemilihan ukuran penyebaran data tunggal yang tepat tergantung pada tujuan analisis data yang dilakukan. Memahami penyebaran data tunggal penting karena dapat memberikan informasi tentang karakteristik data, membandingkan data dari kelompok yang berbeda, membuat keputusan mengidentifikasi outlier, dan mengembangkan metode prediksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.